Salam damai dan salam sejahtera buat kita semua, teman-teman sahabat atau teman-teman Bina Gerejawi. Pada kesempatan ini saya Wispet akan mempercakapkan atau memperbincangkan tentang siapa sesungguhnya diri kita ini dari sudut pandang atau perspektif penciptaan yang kita tafsirkan atau yang kita baca dari narasi teks kitab suci. Kita tahu bahwa Adam dan Hawa diciptakan oleh Allah, terpisah, artinya dalam dua tahapan besar. Yang pertama adalah penciptaan materi fisik yang diciptakan dari debu dan tanah, dan kemudian Allah menghembuskan rohnya atau nafasnya sehingga manusia itu hidup. Jadi pada pemahaman ini secara sederhana kita melihat bahwa keberadaan tubuh jasmani itu membutuhkan daya atau membutuhkan power, membutuhkan energi untuk menggerakkan seluruh keberadaan tubuh jasmani kita. Tetapi memang menjadi sebuah pertanyaan, apakah ketika Allah menciptakan Adam dan Hawa, sebut saja Adam, manusia Adam, apakah ia diciptakan pertama kali dalam rupa daging? Artinya sekalipun rohnya belum ada, daging sudah terbentuk, ya. Atau bahwa Adam diciptakan bersamaan, diciptakan dari debu dan tanah dalam gagasan ide, dan kemudian ketika roh Allah menghembusinya, maka terjadi pertumbuhan daging, pertumbuhan tulang, dan kemudian bergerak dengan kekuatan yang dipengaruhi oleh roh Allah itu. Apapun yang bisa kita pikirkan teman-teman, sejatinya yang ingin saya katakan bahwa keberadaan tubuh jasmani kita adalah bagian yang terpisah dari keberadaan roh, yang artinya dia bisa dilepaskan, roh bisa melepaskan dirinya dalam keberadaan tubuh dan jasmani kita. Nah, tetapi ada konsekuensi, ada akibat. Ketika roh itu keluar dari tubuh itu, maka tubuh itu kehilangan kekuatannya, kehilangan power, support system kehidupan, artinya daya pendukung kehidupan bagi tubuh itu. Nah, persoalannya ada sekarang bahwa kita paham benar bahwa makanan, keberadaan jasmani dan kemudian rohani itu memiliki sumber pemasok atau makanan yang berbeda-beda. Bahwa jasmani kita, tubuh kita itu bergantung sepenuhnya pada debu dan tanah yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan dan segala sesuatu layaknya kita makan sehari-hari, makan daging, makan ikan, makan telur, makan sayur dan sebagainya. Jadi itulah daya dukung, daya kehidupan yang diberikan oleh makanan, sumber-sumber makanan itu kepada tubuh. Tetapi lain halnya dengan keberadaan tubuh kita, roh kita, bahwa roh itu memiliki sumber energi, sumber makanan, sumber pemeliharaan, sumber penguatan atau mencas keberadaan diri kita dengan makanan yang berbeda dari tubuh jasmani itu. Dalam kitab Matius pasal yang keempat, ayat yang keempat, tertulis demikian, bahwa manusia itu hidup bukan hanya dari roti saja, tapi lewat setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, ini sebuah penegasan yang mengatakan bahwa tubuh kita bergantung pada jenis makanan yang sifatnya roti, yang sifatnya gandum, yang sifatnya nasi, karbohidrat, protein, lemak, dan seterusnya. Tetapi kalau berbicara tentang tubuh roh atau roh itu sendiri, maka makanannya berbeda. Kalau kita telisik atau kita lihat, buka-buka kitab suci kita yang kita sayangi, kita akan bertemu dengan Yohanes 6 ayat 63 bahwa keberadaan tubuh itu akan dihidupi dengan perkataan-perkataan Allah. Dengan kata lain, teksnya mengatakan rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Nah, di situ perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Artinya makanan roh itu adalah firman. Roh itu mewujud dengan firman. Inilah yang menjadi sebuah sumber kekuatan bagi diri kita. Jati diri kita yang sesungguhnya itu diberi makan oleh perkataan-perkataan Allah. Dari mana kita mendapatkan perkataan-perkataan Allah? Tentu banyak. Dari sumber Alkitab, dari tulisan-tulisan di luar Alkitab yang sejiwa atau yang senapas dengan kitab suci. Sehingga teman-teman, kedirian kita, keberadaan diri kita sangat bergantung dengan yang namanya roh itu sendiri atau perkataan-perkataan. Nah, kita tahu sekarang bahwa
penyembah-penyembah benar itu selalu akan menyembah dalam roh dan kebenaran. Dan sangat sulit, Bapak Saudara, teman-teman sekalian, sahabat-sahabat Bina Gerejawi, bahwa ada manusia-manusia atau diri kita ini bisa survive, bisa bertahan, bisa menikmati apa yang disebut dengan rancangan damai sejahtera tanpa kehadiran firman di dalam diri kita. So, karena itu, ketika teman-teman ingin menjadi bersama dengan saya menjadi pribadi-pribadi yang diberkati, maka beri makan tubuh kita dengan baik, dengan makanan-makanan yang sudah dikategorikan, yang sudah diciptakan, yang sudah ditentukan oleh Allah. Dan kemudian jangan lupa beri makan roh kita, sebab roh yang terus diberi makan akan memberikan dampak besar bagi kehidupan setiap mereka yang melakukan atau menghadirkan keberadaan firman itu dalam dirinya. Karena itu jadilah manusia roh, bukan sekedar manusia jasmani. Beri makan roh kita setiap hari, setiap waktu. Sebab sekali lagi ada roh-roh lain, another spirit, yang kemudian akan menghancurkan diri kita. Punya rancangan besar untuk menjauhkan kita, menjadikan hidup kita dipenuhi dengan rancangan yang di luar damai sejahtera, atau disebut dengan rancangan kecelakaan, rancangan kebinasaan, rancangan pelemahan, dan seterusnya. Tetapi bersama dengan kebenaran firman Allah, rancangan damai dan sejahtera yang dibuat oleh Tuhan, satu demi satu akan kita alami dalam kehidupan kita bersama. Dengan demikian, inilah inti pesan yang ingin kita sampaikan atau saya sampaikan pada kesempatan ini. Bergaulah dengan kebenaran firman Allah. Masukkanlah dengan kebenaran firman Allah. Nikmati kebenaran firman Allah. Sebab roh tahu ketika firman itu dimasukkan ke dalam diri, roh itu menjadi segar. Roh itu menjadi kekuatan baru, menjadikan teman-teman dan kita semua menjadi manusia-manusia yang berwibawa dalam kekuatan Allah. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di konten-konten yang berikutnya. Salam damai dan salam sejahtera.